Sungguh menakjubkan, inilah sejarah asal-usul Ka'bah sebelum peradaban manusia ada. Ka'bah adalah bangunan suci yang menjadi kiblatnya umat muslim di seluruh dunia. Setiap tahunnya, ada jutaan umat muslim dari berbagai negeri yang mengunjungi Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Yang bilang amin saya doakan semoga kalian semua diberi Allah rezeki yang melimpah sehingga bisa berhaji dan umroh ke tanah suci ini, amin. Nama lain Ka'bah adalah Al-Bait yang berarti rumah, Baitullah yang berarti rumah Allah, Baitul Haram yang berarti rumah suci, Baitul Atiq yang berarti rumah pusaka atau rumah tua, dan kiblat yang berarti arah. Sejarah Ka'bah telah melewati masa yang sangat panjang. Bahkan, Ka'bah telah ada sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Dalam kitab Akhbar Makkah dikisahkan, dahulu Ka'bah asal-usulnya adalah buih yang terapung di air selama 40 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air itu kemudian dijadikan hamparan bumi. Imam Mujahid radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan tapak Ka'bah 2000 tahun sebelum diciptakannya bumi. Dan dasar fondasi bangunannya berada di lapisan bumi yang ketujuh. Kota Makkah dipilih Allah sebagai tanah haram atau kota suci adalah sebab adanya Ka'bah di dalamnya. Ada dua alasan kenapa Baitullah itu disebut Ka'bah. Alasan yang pertama, yaitu sebab bangunan itu tinggi. Di dalam kamus bahasa, Ka'bah memiliki beberapa arti, salah satunya adalah ketinggian. Alasan yang kedua adalah sebab bentuk bangunan itu persegi empat. Orang-orang Arab dahulu menamai bangunan atau rumah yang berbentuk segi empat dengan nama Ka'bah atau Ka'bun. Lalu, Ka'bah itu berubah menjadi isim ngalam atau kata benda khusus untuk bangunan Baitullah. Begitulah asal penamaan Ka'bah. Ka'bah merupakan rumah ibadah yang dibangun pertama kali di muka bumi untuk manusia. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, konon Ka'bah dahulu dibangun oleh para malaikat 2000 tahun sebelum diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah, yang diberkahi, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayat ini juga menjadi bantahan untuk kaum Yahudi yang mengklaim bahwa Baitul Maqdis lebih utama dibanding Ka'bah. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, bahwa pondasi atau dasarnya Ka'bah sudah dibuat oleh para malaikat sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Barulah 40 tahun kemudian, pondasi atau dasar Baitul Maqdis dibuat. Hal ini sebagaimana penjelasan Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Saat ini, posisi bangunan Ka'bah persis berada di tengah-tengah bangunan Masjidil Haram di kota suci Makkah. Dalam catatan sejarah Islam, histori pembangunan Ka'bah ternyata sudah melewati masa sebanyak 12 generasi. Pada generasi pertama, Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Dalam kitab Akhbaru Makkah, Al-Arzaki meriwayatkan dari Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, ia mengatakan, bahwa saat Allah memberitahu malaikat tentang akan adanya khalifah atau pemimpin di bumi, maka malaikat bertanya dengan nada protes. Menurut malaikat, manusia hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah saja. Pertanyaan malaikat itu lantas Allah jawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setelah itu, malaikat merasa bersalah karena sudah lancang bertanya seperti itu, mereka takut akan murka Allah. Lalu sebagai rasa penyesalannya, para malaikat lalu melakukan tawaf mengelilingi arsy dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di bawah arsy Allah menciptakan rumah yang disebut Baitul Ma'mur. Allah kemudian memerintahkan para malaikat bertawaf di rumah itu, dan tidak lagi tawaf di arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat untuk membangun Baitullah di permukaan bumi, supaya nantinya makhluk bumi dapat melaksanakan tawaf sebagaimana halnya makhluk langit saat bertawaf di Baitul Ma'mur. Dari sinilah awal mulanya Baitullah berdiri di muka bumi. Hal ini jauh 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Jadi, Baitullah itu mulanya bukan manusia yang pertama kali membangunnya. Dan, desain bangunannya pun tentu berbeda dengan bentuk Ka'bah sekarang. Pada generasi kedua, Ka'bah kemudian dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Al-Arzaki meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa setelah diturunkannya Nabi Adam dari surga ke bumi, Nabi Adam mengeluh. Ya Tuhan, mengapa diriku tak mendengar suara malaikat lagi? Allah lantas menjawab dalam firman-Nya, ini semua akibat kesalahanmu wahai Adam. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah dan tawaf di sana, sebagaimana para malaikat yang tawaf mengelilingi arsy. Kemudian,
Nabi Adam pergi menuju bangunan Ka'bah yang dulu dibangun para malaikat. Bumi kemudian dikecilkan oleh Allah sehingga tempo perjalanan Nabi Adam menjadi singkat. Tempat-tempat yang diinjak kaki Nabi Adam lantas Allah jadikan satu pemukiman dan wilayah yang subur. Ketika Nabi Adam sudah sampai di Makkah, malaikat Jibril datang dengan mengepakkan sayapnya pada tapak pembangunan Ka'bah. Para malaikat juga datang dengan membawakan batu-batuan kepada Nabi Adam sebagai bahan baku bangunan Ka'bah. Batu-batu yang dibawa malaikat itu diambil dari 5 buah gunung, yaitu Gunung Lubnan, Gunung Turzaita, Gunung Tursina, Gunung Judi, dan Gunung Hira. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Adam adalah manusia pertama yang meletakkan dasar pembangunan Al-Bait Ka'bah, dan beliau menunaikan sholat serta melakukan ibadah tawaf di sana. Pembangunan dan renovasi Ka'bah lalu berlanjut ke generasi ketiga di masa Nabi Syits bin Adam alaihissalam. Pembangunan keempat lalu berlanjut di masa Nabi Ibrahim dan Ismail. Pembangunan kelima, lalu berlanjut di masa kaum Al-Amalikoh. Pembangunan keenam, lalu berlanjut di masa Jurhum. Pembangunan ketujuh, lalu terjadi di masa Qusay bin Kilab. Pada generasi kedelapan, Ka'bah lalu dibangun dan direnovasi kembali di masa kaum Quraisy, tepatnya 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dana untuk renovasi Ka'bah kala itu benar-benar dibersihkan dari harta haram dan riba. Mereka lantas merombak Ka'bah dengan meninggikan pintu utama Ka'bah, menutup pintu belakang, memasang atap, membuat saluran air atau mizab ke arah Hijr Ismail. Ka'bah juga ditinggikan yang mulanya 4,32 meter menjadi 8,64 meter. Dan istimewanya, kala itu Nabi Muhammad mendapat kehormatan untuk memasang Hajar Aswad. Kemudian, renovasi Ka'bah kembali berlanjut pada generasi ke-9 di era Abdullah bin Zubair pada tahun 65 Hijriah. Lalu berlanjut ke generasi ke-10 di era Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pada tahun 74 Hijriah. Lalu berlanjut ke generasi ke-11 di era Sultan Murad Al-Utsmani pada tahun 1040 Hijriah. Sejak pembangunan Ka'bah oleh Sultan Murad, selanjutnya tidak ada perbaikan yang berarti selama sekitar 375 tahun lamanya. Renovasi Ka'bah kemudian dilakukan kembali pada generasi ke-12, yaitu pada era Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1417 Hijriah. Dengan demikian, bangunan Ka'bah terakhir direnovasi pada tahun 1996 Masehi atau 1417 Hijriah. Kala itu Raja Fahd bin Abdul Aziz melakukan renovasi secara total. Hasil renovasi itu diantaranya menjadikan tinggi dinding Ka'bah menjadi 14 meter, lalu lebar dinding pada sisi multazam dan pintu Ka'bah menjadi 12,84 meter, lalu pada sisi Hijr Ismail lebarnya menjadi 11,28 meter, lalu antara rukun Syam ke rukun Yamani menjadi 12,11 meter, dan dari rukun Yamani ke arah rukun Hajar Aswad menjadi 11,52 meter. Nah, itulah sejarah asal-usul Ka'bah dan sejarah pembangunannya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.